got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudri, NIM 210298, kelas RA1, Prodi Manajemen. Di sini akan memaparkan materi yang telah kami bahas sebelumnya di kelas. Baik saja, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu, apa sih bisnis internasional itu? Pengertian secara harfiah, bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatan yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara. Tidak hanya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, perikanan, perbankan, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Kegiatan informal merupakan salah satu contoh perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu perbedaan bisnis internasional dengan perdagangan internasional. Pengertian bisnis internasional sendiri adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain, di mana di dalamnya terdapat pemasaran internasional dan perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok penduduk dalam suatu negara dengan penduduk di negara yang berbeda atas kesepakatan bersama. Pelaksanaan perdagangan internasional ini sejatinya sangatlah kompleks atau rumit karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sementara itu, pengertian pemasaran internasional adalah suatu upaya yang dilakukan kelompok maupun individu pemasaran hasil produksi ke luar negeri. Selanjutnya itu pengertian teori manajemen pemasaran, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran bertugas untuk memasarkan produk perusahaan sehingga perusahaan tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan dan menjamin kelangsungan serta mengembangkan perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran yaitu yang pertama, menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat yang untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk membangun citra positif perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat. Contoh penerapan manajemen pemasaran yang pertama yaitu analisis pasar, yang kedua penentuan harga, yang ketiga yaitu promosi, yang keempat distribusi, yang kelima pelayanan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu pengertian MSD internasional. Noe mengemukakan bahwa Human Resources Management atau singkatannya HRM is the utilization of human resource to active organization objective. Definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia
untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara. Yang pertama, budaya. Perbedaan budaya setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen untuk manajemen sumber daya manusia yang tersedia. Yang kedua, pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi MSDM antar negara. MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM di negara berkembang. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan. MSDM terpengaruh juga oleh sistem ekonomi negara di mana perusahaan tersebut dioperasi. Yang keempat, sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi MSDM dalam pembuatan dan penerapannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.